Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haritati dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan dalam acara S3K Senyum-Senyumku Sehatmu Kebahagiaanku. Dan tak lupa sebelum acara talk show ini kita mulai, saya sapa dulu untuk seluruh audien yang sudah mengikuti acara IG Live RSUD Al-Ihsan. Sesuai dengan janji saya kemarin bahwa dalam rangka rangkaian kegiatan Hari Jantung Dunia yang sebenarnya nanti puncaknya adalah tanggal 29 September 2020, RSUD Al-Ihsan melaksanakan serangkaian kegiatan dan salah satunya adalah talk show. Yaitu tetap kita meskipun dalam kondisi pandemi COVID, kita tetap berbagi ilmu untuk seluruh masyarakat. Tentunya agar apa? Karena meskipun kita dibatasi untuk keluar rumah, tapi tetap kita bisa mengakses ilmu tentang apa aja sih yang membuat penasaran tentang jantung dan pembuluh darah. Kalau kemarin saya sudah ditemani oleh Dr. Reza, spesialis jantung Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan tentang kaki mulus bebas varises. Hari ini saya ditemani juga dengan spesialis jantung kita dan kala ini ya namanya menariknya tema hari ini ya. Jadi memang sengaja ya dalam rangkaian Hari Jantung ini kita membahas tentang hal-hal yang membuat penasaran seputar jantung dan pembuluh darah. Hari ini saya ditemani Dr. Dendi dan nanti beliau sendiri akan memperkenalkan ya di mana sekarang beliau prakteknya, ataukah bisa nggak nanti bisa dihubungin kotak varisennya, nanti beliau sendiri yang akan perkenalkan. Dan hari ini tema yang akan kita angkat adalah tentang apa jadinya kalau pembuluh darah jantung kita mampet. Ya, baik Dok, sebelum kita mulai ya untuk kita berbincang nih tentang tema hari ini ya. Nih, kita akan sapa dulu ya Dok ya, untuk seluruh audien ya, terutama untuk seluruh karyawan RSUD Al-Ihsan ya. Tetap berikan pelayanan yang terbaik, berikan senyuman yang terindah, berikan pelayanan yang ramah dan ikhlas untuk seluruh pelanggan RSUD Al-Ihsan. Dan untuk seluruh pemirsa ya yang sudah ikut live di IG RSUD Al-Ihsan, jangan lupa tetap sehat, bugar dan tetap semangat meskipun kita dalam kondisi pandemi COVID. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan untuk Dr. Dendi untuk perkenalkan diri dan juga langsung untuk membahas tema kita hari ini ya Dok ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, teman-teman ya, pasien. Salam jantung sehat ya. Jadi memang pas ya momennya, bulan ini adalah bulan jantung dunia ya. Jadi kesempatan hari ini sedikit lah kita bahas tentang apa itu penyakit jantung koroner ya. Kalau di judul disebut apa tadi? Bebas sumbatan ya. Apa yang terjadi jika pembuluh darah jantung kita mampet? Ya, seperti Bapak Ibu ketahui, jantung kita ini tentu berdenyut sekian ribu sehari ya, puluhan ribu ya. Dan itu untuk mempertahankan jantung tetap diperlukan suplai darah ke otot jantung yang kita sebut pembuluh darah jantung koroner. Nah, suplai ini harus dipertahankan ya sepanjang jantung bekerja. Nah, tentu ibaratnya lupa lah ya, harus dipertahankan supaya lancar gitu. Jadi kenapa bermasalah? Kemungkinan saluran itulah yang tidak lancar mensuplai oksigen darah ke jantung ya. Nah, memang banyak faktor penyebab dari sedikit sumbatnya saluran pembuluh darah tersebut. Kalau dikatakan ada faktor
resiko namanya ya, faktor resiko terjadinya penyempitan. Dalam istilah penyempitan ini secara medis sebutnya aterosklerosis ya, jadi penumpukan, penebalan dinding dari pembuluh darah yang itu dimulai tidak serta-merta tapi berlangsung butuh waktu gitu ya. Semakin banyak faktor risiko, semakin cepat proses itu terjadi ya, sehingga ada yang tidak aneh ya, mungkin disebut dulu pasien jantung, serangan jantung usianya udah tua ya, sekarang ya. banyak yang muda. Mungkin dari faktor risiko dan pola hidup ya, pola makan, merokok dan sebagainya yang itu lebih mempercepat jadinya. Ya, jadi kalau yang penting bagi kita adalah mengenal faktor-faktor risiko tersebut ya, sehingga bisa meminimalkan ya risiko terjadinya penyempitan, penyumbatan serangan jantung pembuluh darah koroner itu ya. Kalau di yang dikenal yang tradisional tuh faktor risiko itu paling umum hipertensi ya. Jadi banyak masyarakat tidak tahu tuh tensinya berapa tuh, belum pernah diukur tensinya. Nah pada saat aktivitas, pada saat beraktivitas olahraga ataupun aktivitas fisik lain itu tensinya naik tuh. Nah itu bisa mencetuskan misalnya serangan jantung itu ya. Atau kalau hipertensinya berkelanjutan tidak diobatin itu juga akan berdampak pada jantung dan pembuluh darah jantung koroner. Terus yang lain yang kolesterol ya, yang dislipidemi loh ya. Nah kolesterol ini sebagai bahan bahan baku dari plaknya itu ya, penyempitan pembuluh darah itu kan menebal, menyempit, nah itu menumpuk kolesterol di situ. Nah, jadi kalau bahan bakunya berlebihan, tentu plak penyempitannya itu semakin cepat. Ya, kolesterol ini bisa dari pola makan ya, tapi pada umumnya memang metabolisme sebetulnya 80% itu dari metabolisme. Jadi memang kalau sudah ada kolesterol tinggi itu harus sudah dikontrol kadarnya ya, tentu dengan diet dan mungkin diperlukan obat. Berikutnya faktor risiko yang lain, diabetes. Ya, diabetes ini sakit gula ya. Ini ekuivalen dengan pasien yang mempunyai serangan jantung. Jadi kalau udah ada diabetes itu udah dianggap pasien jantung nih, karena pastinya diabetes ini juga sangat mempengaruhi ya pasien. Komplikasi diabetes itu ke pembuluh darah. Nah, salah satunya di pembuluh darah besar ya, makrovaskular namanya komplikasi itu di jantung ya. Kalau pembuluh darah ke otak bisa menyebabkan stroke ya, ginjal juga bisa. Bahkan yang paling sering kemarin sudah dibahas oleh Dr. Reza ya, ke kaki. Jadi kalau yang keluhan penyempitan itu bisa juga ke kaki. Jadi diabetes ini kalau sudah didiagnosis ya atau diketahui, penting untuk mengontrol ya, gula darahnya stabil ya, terutama dia makan ya, membatasi dan mengkonsultasikan ya mengkonsultasikan gizi dietnya. Yang kedua juga memang biasanya harus dengan obat juga. Nah ini juga untuk tentu gula darah yang terkontrol akan menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Nah, kalau misalnya yang penting lagi kita ini, kalau penyumbatan itu gimana sih gejalanya? Nah itu kan banyak yang mungkin bapak ibu yang punya saudara atau suami atau istri ya ada keluhan ya, bahkan sudah dipasang cincin segala macam, pernah serangan jantung. Nah, aku yang awam yang belum tahu nih. Jadi kalau
keluhan nyeri dada karena jantung itu kalau kita sebut namanya angina. Angina pectoris. Oh, itu lagi. Jadi Ngajian di sana. Kalau saya biasa yang stop. Seperti ini. Kalau kita dulu tuh memberikannya tuh ada satu karung beras gitu. Kita tiduran di bawah, menindih dada. Nah, jadi beratnya seperti itu. Jadi seperti ada yang beban menindih, ya. Bisa disertai dengan rasa nyeri, sakit, kusut-kusut, lemas, ya. Bisa disertai juga dengan sulit bernafas, ya. Dan berlangsung lebih dari 15-20 menit. Terus sampai puasa keringetan. Jadi kalau ada keluhan nyeri dada seperti berhenti, ya, berhenti berat, mungkin dia sakit, mungkin dia seperti terbakar, mungkin dia seperti tusuk, dan disertai dengan basah berkeringat. Jangan curiga ya. Nah, itu jangan nunda itu. Oh, iya. Kalau tengah malam pun harus datang ya, segera untuk darurat ya, untuk darurat. Jangan nunggu ada yang ngangkat, ya, ada yang mijitin dulu, dikerok dulu. Nah, keluhan yang uniknya, keluhan pasien ini banyak yang keluhan pertamanya serangan jantung, yang sebelumnya nggak pernah ada nih keluhan. Kalau gejala penyempitan itu keluhannya sama, cuma berbeda. Artinya dia misalnya kalau jalan, kalau mandi atau aktivitas fisik yang lebih berat itu terasa berat kayak dihimpit gitu. Tapi dengan istirahat, dengan menghentikan pekerjaan, aktivitas itu berangsur hilang. Nah, itu gejala penyempitan. Banyak yang uniknya ini, banyak pasien yang nggak ada tuh gejala penyempitan, tapi gejala pertamanya serangan jantung, ya. Nah, tentu kita tahu serangan jantung ini sampai saat ini menjadi penyebab kematian paling tinggi. Iya. Apalagi dengan stroke, ya, di Indonesia ini penyakit jantung dan stroke. Nah, jadi dengan mengenal gejala, ya, dan juga harus cepat, ya, melakukan pertolongan, ya, sehingga itu bisa menolong, ya, bahkan menyelamatkan jiwa, ya, pasien serangan jantung. Nah, tentu yang tadi juga yang penting adalah mengenal faktor resiko, ya. Jadi kita ini banyak suka mengabaikan nih kesehatan. Karena yang tadi saya sebut, ya, karena kita juga nggak tahu tensi kita berapa. Belum pernah tuh tensi. Iya, betul. Akan datang ke rumah sakit kalau memang ada keluhan. Nah, itu dok, ya. Jadi akan datang ke rumah sakit kalau ada keluhan. Nah, itu bahayanya, dok, ya. Jadi kalau istilah itu ada tahu, know your numbers, tahu nomor angka-angkanya, gitu, angka tensi, berapa, yang lain itu berapa kadar gula darah, nah, berapa kadar kolesterol LDL, itu, berapa lingkar perut, nah, itu juga. Jadi harus tahu ukuran sendiri, ukuran sendirinya harus tahu. Kalau lingkar perut ibu berapa? Di bawah 180 ya? 80, ya. Coba Coba angkat meteran nih sekarang ibu-ibu yang sedang menyaksikan ini, ayo bawa meteran diukur nih, ya kan? 80 cm, ibu, ya. Kalau saya 90, ya, 90 cm gitu. Karena yang disebut apa? Gemuk sentral, ya, gemuk perut. Nah, itu meningkatkan risiko metabolic syndrome namanya. Jadi ada kejadian diabetes dan sebagainya tinggi itu. Kalau apa namanya lingkar perut bukan cuma buat musuh itu aja. Iya, betul. Ternyata ada hubungannya juga, ya, dok, ya. Kalau faktor risiko jantung, kalau apa lingkar perutnya di atas 80 cm, nah itu sudah mulai. Iya. Jadi seperti tadi, ya, mengenal faktor risiko. Yang kedua mengenal gejala. Yang ketiga upaya pola hidup yang sehat, ya. Yang pertama paling penting mungkin yang pastinya asupan gizi, ya, yang sehat.
artinya seimbang ya, pola makan tidak banyak lemak ya, lemak jenuh gitu ya, apalagi kalau sudah tahu diabetes. Itu memang bukan menyiksa diri ya, tapi artinya memilih gitu ya, memilih sehingga karena kalau diabetes ini nomor satu kunci untuk mengontrol gula itu dari asupan makan, nggak bisa mengandalkan obat. Nah, misalnya konsumsi tepung itu harus sudah Kurangi ya dok ya. Ini bahkan sebetulnya bisa sangat minimal gitu. Untuk apa aja coba? Ya, nasi, kentang, roti, ya bakso, ya cireng, surabi, kue cubit. Terus apa lagi? Kalau yang ini kue balok, kue balok ya, yang lagi ngetren dengan berbagai varian. Ya, jadi olahan tepung, apapun tepungnya, tepung terigu, tepung beras, semua olahan tepung kalau pasien diabetes upayakan sangat minimal ya. Itu juga yang sehat juga membatasi lah ya makan olahan. Jadi lebih baik tadi mencegah ya. Mencegah, betul. Karena mencegah ini kalau ibaratnya gini, kalau nabung dari awal atau deposito nih, bunganya tuh gede tuh. Jadi kalau nabungnya rokok, makanan yang sehat gitu ya, atau obes ya, nggak banyak gerak, banyak olahraga, dari remaja nih nabungnya gitu aja. Nanti bunganya gede tuh. Di usia berapa dicairin? 50. Yang 35 sampai 40 udah mulai ya. Mau cairin lah. Umur 35 dicairin. Jadi kita seperti deposito lah. Ya, jadi investasi itu sehat itu memang nggak bisa instan. Ya. Jadi memang itu ya yang ketiga tadi untuk poin yang pertamanya pola hidup ya, pola asupan diet yang sehat. Kedua, aktivitas ya, olahraga. Jadi memang banyak gerak itu bagus ya. Jadi itu harus dibiasakan. Nah memang kalau sudah misalnya ya pasien jantung, pasien-pasien yang sudah dikenal, yang memang pasien ya punya darah tinggi, punya pernah serangan jantung atau memang ada penyempitan jantung, itu olahraga tidak boleh yang kompetitif, nggak boleh main futsal, main badminton, sepak bola, sepeda, rombongan ngejar gitu ya, sepeda gunung atau sepeda di jalan yang memacu adrenalin, semangat gitu ya, kayak bersaing gitu. Ya, olahraganya cukup jogging ya, jalan santai, jogging ya. Jadi memang itu khusus untuk yang memang sudah didiagnosa saya pasien-pasien jantung itu nggak boleh. Dok udah pasang ring, saya muda lagi. Terus itu udah bukti. Udah bukti hasil pencairan ya, dok ya. Jadi udah bukti ada masalah. Ada masalah. Jadi nggak boleh merasa kalau udah dipasang ring atau dioperasi sehat bypass lagi, sempurna lagi. Justru harus lebih ekstra. Ya. Karena yang misalnya nih kalau penyempitan kan yang dilebarkan di tempat yang menyempit. Kalau tidak disiplin, tempat pembuluh darah itu kan bisa menyempit di tempat lain. Bahkan kalau pasang ring, itu ringnya bisa menyempit lagi. Jadi memang itu ya, diet ya, asupan makan ya, terus menurunkan risiko ya, mengontrol. Yang ketiga olahraga ya. Nah, upaya-upaya itu memang seperti tadi saya bilang ya, tidak bisa instan ya. Dan itu memerlukan kebiasaan ya, dan support keluarga. Jadi kalau ada pasien jantung, makannya ikut yang seperti hasilnya, jadi menjadi sehat semua. Ya, jadi jangan bapak dipisahin yang enak-enak buat bukan enak ya, saya
yang jadi gitu. Iya, betul. Jadi emang Jadi lingkungan memang mendukung ya dok ya, kalau untuk pasien yang sudah sesak jantung. iya, jadi harus support gitu ya, secara keluarga, baik suami atau istri. Ya. Yang berikutnya di tengah pandemi seperti ini itu juga penting ya, karena komorbid jantung diabetes ini kan sudah dikenal nih, lebih waspada ya terhadap COVID nih. Jadi memang penggunaan masker ya, tidak berinteraksi lama, atau ada orang yang berkunjung ya, itu nggak boleh tuh terlalu dekat interaksi ya, karena memang ya seperti diketahui rentan ya dengan pasien dengan jantung diabetes itu untuk terinfeksi. Apalagi rumah sakit nih harus pakai maskernya yang benar ya, artinya bukan sekedar masker nih. Nah, sekarang lagi banyak nih masker yang sebaiknya dipakai, yang memang anjuran ya, kalau kain Harus lapis 3 lapis ya. ya. Yang paling baik sih pakai masker seperti bedah ini ya, ya. masker medis ya. Medis, ya. Nah kalau masker apa? Scuba dok Scuba. yang sekarang. Nah itu dok dengan berbagai motif dan berbagai warna ya dok ya. Nah itu. Ya artinya kalau ke rumah sakit sebaiknya karena di rumah sakit kan Iya. banyak tersebut. Tidak berlama-lama ya. Betul. Dan juga menggunakan maskernya harus baik, benar. Bukan cara menggunakan juga, melepasnya juga dan membuangnya juga di tempat yang betul. benar juga ya. Kedua, cuci tangan ya. Cuci tangan itu yang paling bagus sih dengan air ya, air dan sabun. Nah, kalau pakai apa sih? Hand sanitizer. Kita juga nggak ini ya, tapi kalau sebaiknya pakai air dan sabun. Ya. Terus juga untuk obat-obatan pada pasien yang sudah rutin berobat, ini juga harus diperhatikan. Ya memang untuk rumah sakit mungkin ya itu tadi ya, nggak boleh bergerombol ya. Nah, tetap harus Antri ada. apa segala macam kan pasien banyak nih. Iya dok. Nah, kitanya yang nggak bisa rumah sakit yang mengatur sendiri. Harus kesadaran Harus diri ya kesadaran. dok ya. Gitu. Sebelum masuk masih bergerombol ya. Ya mudah-mudahan ini upaya ya, agar kita juga tetap sehat ya, tetap hidup berkualitas ya. Tentu saja kita harap ya tadi saya bilang ya, kalau yang sehat itu pertahankan nih ya, karena memang upaya sehat ini nanti yang akan kita ambil. Tanggungannya ya dok ya. Gitu. Kalau yang sudah saat ini pasien jantung, ya itu harus disiplin ya, disiplin semua, baik obat maupun menjaga ya faktor risiko darah tinggi dengan kalau kamu kontrol, itu harus rutin, mungkin obatnya nggak diminum ya, atau asupan garam, asin garamnya masih banyak gitu ya. Kalau pasien diabetes datang dokternya pusing, naik terus bulan ternyata makannya masih tidak terkontrol. masih makan tepung ya. Kalau pasien diabetes, kalau usahakan di rumah nggak usah ada gula. Nah juga gula kan nggak perlu sebetulnya kalau misalnya sebenarnya aja. Ya kalau di luar makan panganan jajanan semuanya harus manis ya. Kalau nggak manis, nggak kuat. Itu. Ya, ini juga susah juga ya, karena memang tinggal kalau pasien yang harus dengan ada informasi ya, mengenal kondisi masing-masing ya, itu dia harus bisa mengatur. Baik, saya kira sih sepintas ya tentang cara mengenal berisiko, mengontrol ya, dan juga upaya-upaya sehat yang baik kita lakukan untuk menurunkan penyakit jantung ya. Karena kalau tersumbat nanti susah. Nah, kalau udah tersumbat ya gimana ya? Penangannya yang lebih ya, ya. betul. Ya, saya kira itu yang
Silakan. Iya, baik, terima kasih. Sebelum saya mulai untuk pertanyaan yang pertama ya dok ya, saya informasikan untuk seluruh audien yang sudah mengikuti Gigi Live RSUD Alisan bahwa acara ini interaktif, jadi silahkan kalau ada yang mau bertanya silahkan untuk bisa menuliskan ya di chat gitu, nanti insya Allah kita akan langsung jawab ya untuk pertanyaannya. Baik dok, sambil kita menunggu untuk audien ya, ini untuk pertanyaan juga sudah ada ya. Ini yang pertanyaan pertama nih dok dari saya ya dok ya, ini juga mewakili dari seluruh audien dan juga seluruh karyawan RSUD Alisan yang mendengarkan acara ini ya. Yang pertama nih dok, kalau pembuluh darah jantung sebenarnya ada berapa buah sih dok? Pembuluh darah? Iya. Pembuluh darah koroner sebenarnya. Nah, jadi pembuluh darah arteri, iya. arteri koroner. Arteri koroner ini ada keluar dari pembuluh darah besar. Kalau disebutnya pembuluh darah aorta itu terbagi dua, cabang kanan dan kiri. Nah, memang ada dua cabang. Ada dua cabang. Yang kiri nanti bercabang lagi tuh ke depan sama ke samping. Jadi kalau disebut totalnya sih 3 ya. Ada 3 ya. Ibaratnya sawah nih. Irigasinya itu ada 2. Nah nanti yang satu ke petak sana, ya yang satu ke petak sini, yang satu ke petak sini. Jadi memang pembuluh darah itu memperdarahi otot-otot jantung sesuai dengan teritorinya. Gitu. Ada juga tuh tiga-tiganya menyempit. Itu gejalanya berat, sesak terus gitu. Penanganan itu selain obat, ada beberapa yang memang harus dilakukan operasi. Bypass. Nah, mungkin ada orang itu yang sudah pernah operasi nih, operasi jantung, bypass. Nah itu sumbat tiga-tiganya biasanya. Kalau penyempitannya banyak, penyumbat menyempit ketiga cabang itu, nah biasanya penanganannya harus dioperasi, misalnya bypass. Jadi ada 3 ya dok ya. Sebenarnya ini ada hubungannya nih dengan pertanyaan saya juga dok, karena kan memang kalau dari judul aja gitu ya, sama akhirnya tadi gitu ya dok ya, ada pipa yang macet ya dok ya. Nah kita cari alternatif pipa yang lain kan gitu ya dok ya. Nah kita ini hubungannya dengan pertanyaan tadi yang pertama. Kalau misalnya tadi pembuluh darah nih ada 3 ya dok ya, ada 3 ya, ada 3 ya. Nah kalau misalnya salah satu tersumbat berarti kan masih ada yang nah jadi apakah yang sebelah itu dibiarin saja atau karena kan masih ada 2 nih dok, apakah seperti itu dok? Ya bagus nih. Jadi emang pembuluh darah jantung ini unik, yaitu pembuluh darahnya itu arteri kalau kita sebut. Jadi pembuluh darahnya itu tidak, ketiga cabang ini masuk ke otot jantung dan berakhir di otot jantung. Jadi kalau disebutnya arteri buntu, buntu ya namanya ya. Arteri itu jadi kalau misalnya sumbat di situ, tentu area teritori yang tadi wilayahnya itu tidak teraliri sama sekali karena pembuluh darah yang lain tidak masuk ke area. Nah, ada kondisi tertentu yang misalnya penyempitan lama-lama yang tidak akut ya, tidak yang menyebab mendadak, itu memang akan terbentuk tarik-tarik atau kita sebutnya kolateral. Nah, itu kolateral itu nanti akhirnya ada hubungan tuh antar ketiga pembuluh darah itu. Saya satunya tersumbat di pangkal, nanti ujungnya dikasih dari cabang yang lain. Tapi itu biasanya prosesnya butuh lama. Karena memang proses penyempitannya sudah pelan-pelan, kemudian tersumbat, kemudian terbentuk pembuluh darah kecil yang juga menyuplai. Tapi kadang biasanya tidak cukup. Beda dengan saluran utama yang itu harusnya kan alirannya besar gitu ya. Jadi memang kalau cukupnya kalau satu aja tersumbat, yang lain memang tidak bisa kasusnya beda-beda gitu ya. Pada umumnya kalau udah seperti sumbat itu ya memang sebaiknya
ya nanti akan ada pemeriksaan apakah perlu dilakukan tindakan ya untuk apakah itu pasang ring, apakah itu bypass operasi, nah itu akan dinilai lagi. Baik dok, sebelum pertanyaan dari saya nih dok ya, sebenarnya ini merangkum dari semua pertanyaan kepenasaran dari masyarakat ya dok ya. Ini ada pertanyaan langsung dari audien kita ya, dok. Saya suka sesak dok. Apakah gejala penyumbatan tadi ya? Apakah saya termasuk ini dok, masuk ke arah penyakit jantung dok? Saya suka sesak. Nah itu dok pertanyaan dari audien kita. Ya sesak biasanya dokternya akan tanya lagi tuh. Sesaknya misalnya ya, sesaknya gimana nih, apakah ada pasien sesak saat aktivitas ya, atau sesaknya berbunyi, nafasnya bunyi ya, nih ya. Nah, itu bukan dari jantung kalau gitu kan, baru ya, sesak itu bisa karena baru-baru atau sesak karena jantung, itu biasanya mengikuti keluhan yang lain. Misalnya kalau nyeri dada bisa juga disertai dengan sesak, artinya ada keluhan nyeri disertai dengan sesak. Nah, atau sesak misalnya pasiennya beliau misalnya tidur, sesak dok enak kalau tidurnya duduk gitu, kalau terlentang sesak. Nah itu gejala lemah jantung ya, itu mungkin harus ada pemeriksaan ya. Nah kalau sesak malam batuk-batuk, tidurnya bakal 3 atau bahkan sampai subuh duduk gitu, bengkak-bengkak kakinya gitu, nah itu gejala sesak lemah jantung ya, gagal jantung gitu ya. Nah kalau sesak ini memang harus digali lagi gitu. Habis lari juga sesak ya. Habis naik tangga juga sesak. Ya, kalau naik tangga sesak sakit dadanya. Yang kemarin-kemarin kok enggak nih gitu. Nah ini ada nih gejala baru nih. Yang kemarin-kemarin naik tangga nggak sesak, yang hari-hari dikerjakan ya, kok sekarang sesak. Memang ada pasien yang nyerinya tidak khas tapi keluhannya sesak, ada itu. Kita sebutnya angina ekivalen. Itu pasien orang tua, pasien diabetes, itu biasanya keluhannya lebih sesak. Ada lagi yang di ulu hati, itu tidak ada. Nah memang nyeri-nyeri itu akan digali itu kalau dokter akan bertanya lagi, konfirmasi lagi. Nah yang penting kalau gejala misalnya tadi seperti saya bilang ya, hari-hari saya mandi enak dok, hari-hari saya kantor lantai 2 gitu, atau rumah tidurnya di atas gitu ya, jadi kok udah seminggu setiap naik tangga sakit. Nah, tapi dia sebentar aja dok hilang lagi. Tapi kalau yang pekerjaan yang sama itu akan muncul lagi gejala, nah itu patut diduga itu suatu angina ya, angina penyakit jantung koroner. Nah itu juga yang bisa ya pasien sudah dipasang ring itu juga dok 6 bulan habis dipasang tuh enak, tapi sekarang muncul lagi nih gejala. Nah itu harus dievaluasi. Ini kayaknya tadi jawaban yang dokter yang terakhir nih ya, yang sudah dipasang ring ternyata setelah 6 bulan muncul lagi gejala salah. Ini ada pertanyaan nih dok ya, yang ke arah yang sama ini ya. Ini kayak pasiennya sudah terpasang, sudah pernah dilakukan bypass dok ya. Nah ini pertanyaannya dok, kalau sudah dioperasi bypass itu bisa sehat kembali nggak ya? Ya artinya tindakan pasang ring bypass itu bukan menyembuhkan, tapi tindakan paliatif sih, memperbaiki. Jadi kalau disebut artinya kan kondisi yang diperbaiki gitu, bahwa masalah itu masih ada ya. Artinya kalau misalnya pasien dipasang ring dan merasa sehat, itu bukan artinya sehat tidak sehat, maksudnya minum obat lagi, nggak perlu membatasi ya, itu bukan istilah sehat yang seperti itu, tapi mungkin lebih berkualitas hidupnya. Artinya yang tadinya membatasi ya, terbatas gitu ya, mau aktivitas gitu ya. Nah dengan tindakan bypass, tindakan pasang ring itu aktivitas berkualitas lagi gitu. Keluhan, gejala mungkin ya hilang, tapi kadang mungkin jauh berkurang, meskipun masih ada. Nah itu tentu akan
menambah kualitas pasien ya, untuk aktivitas baik itu harian pribadi ya, atau mungkin aktivitas yang lain gitu ya. Ini pertanyaan selanjutnya nih dok dari audiens. Nah, dok, kalau untuk jantung koroner sendiri itu ada tanda dan gejalanya, ada yang khas dan tidak khas, itu maksudnya seperti apa dok? Ya itu yang tadi saya bilang, yang khas itu seperti tadi ya, kayak dihimpit ya, dadanya itu kayak ditinggiin satu karung beras, atau kayak ada anak kita yang duduk di atas Dada. ya, dedek jangan gitu Nah, tiba-tiba ya dok. kan itu mama sakit ya, ketahan. Nah sakitnya tuh kayak gitu, sakit kayak digigit ya. Misalnya lagi naik tangga nih, aduh sakit, sampai kita menghentikan aktivitas berat gitu. Nah, kalau sakit itu disertai dengan wasap keringetan, durasi lamanya lebih dari 15-20 menit, nah itu bisa disebutkan ini gejala serangan jantung. Dan gejala khasnya ya dok ya? Gejala khas sampai wasap keringetan, bisa kayak nembus ke punggung, rasa tercekik, nah itu gejala penyertanya dan basah berkeringat. Nah, kalau gejala penyempitan itu seperti tadi, cuma lebih ringan dan hilang dengan kita menghentikan aktivitas. Jadi kalau sudah ada gejala seperti itu, sakit dadanya, terus kita berhenti, hilang. Nah, tapi pekerjaan yang sama, aktivitas yang sama itu kadang umumnya itu muncul lagi. Nah, yang disebut tidak khas itu, misalnya yang tadi ya, cuma sesak aja sih dok, tapi pas ke UGD dibilangnya ini serangan jantung. Nah, memang beberapa penderita itu keluhannya memang dia merasakan sesaknya itu bukan sakit, sesak tuh. Memang betul. Kalau sudah berat itu rasanya nafas juga susah. Jadi memang mungkin rasanya lebih ke sesak. Atau seperti dari ulu hati. Nah, itu juga tuh. Lambung aja ini. Jadi itu banyak yang dikerok dok. Jadi masuk angin. Itu masuk angin ya, angin duduk ya. Iya, nah itu angin duduk dok ya, sering ikuti masalah. Nggak enak dadanya, enak. Oh dikerok aja deh gitu. Iya. Nah itu mungkin karena khas, tapi karena tidak tahu ini apa ya gitu. Nah, harusnya kan datang ke sakit ya untuk mendapatkan pertolongan, tapi coba deh dikerok aja dulu gitu kan. Pokoknya kalau ada gejala tidak nyaman di dada, ibaratnya ini kalau kita sebut pikirnya yang paling berat dulu, sampai kita bikin bukan jantung. Jadi kalau lebih cepat lebih baik ya, tertangani lebih awal lebih baik, karena kalau otot jantung ini hitungannya detik, menit, hingga beberapa waktu kesumbat itu semakin luas yang rusak otot jantung. Kalau otot jantung sudah rusak tidak bisa kembali, ya, makanya banyak yang penanganan terlambat gitu ya, itu komplikasi gagal jantung, sesak, ya, akhirnya harus itu bolak-balik rumah sakit ya. Ini pertanyaan selanjutnya dok. Tadi sudah disampaikan tentang faktor risiko yang bisa menyebabkan penyakit jantung ya dok ya. Selain penyakit komorbidnya tadi ada keturunan juga ya kan, faktor dari pola hidup. Nah, kalau misalnya tidak ada faktor risiko dok, kadang kan orang begitu didiagnosa dengan penyakit jantung, dia selalu ada penolakan. Saya nggak merokok, saya olahraga juga teratur, dari faktor keturunan saya nggak ada gitu kan. Nah, bahkan lingkar perut saya juga ideal. Nah, dok, apakah dengan tanpa ada faktor risiko seperti itu bisa juga terkena? Betul. Selain itu pasien yang nggak ada darah tinggi, nggak ada diabetes, datang ke rumah sakit serangan jantung, ya memang kita tidak bisa disebut itu tidak ada faktor risiko, bisa karena memang mungkin bagus semua gitu ya, apalagi sudah pernah periksa, sudah pernah apa ya. Tapi memang beberapa pasien ada yang spontan menyumbat itu memang kasus itu ada.
Jadi memang artinya tidak melulu karena penyempitan penyebaran karena plak gitu ya. Nah mungkin ada faktor-faktor lain lah yang misalnya sama-sama muda, itu mungkin plaknya belum terlalu menyempit, tapi plaknya pecah. Nah pada saat plaknya pecah, padahal sebetulnya tidak menyempit, cuman plaknya itu rapuh lah gitu ya. Dan di baru ada plak gitu ya, kalau di pipa itu udah mulai ada sedikit berkerak, keraknya pecah. Nah mungkin belum ada gejala, karena proses-proses aterosklerosis yang kita sebut tadi ya, penyempitan itu, proses itu alami semua orang, akan sejak remaja sampai usia. Jadi itu kontinum gitu ya, jadi ikut usia aja. Nah, yang kalau ada faktor risiko itu akan mempercepat, ya, mempercepat, misalnya bertambah sempitnya, meningkatkan risiko serangan jantung dan sebagainya. Tapi kalau risiko memang misalnya nggak ada apa-apa ya, itu memang ada beberapa yang misalnya aktivitas yang berlebihan ya, exercise yang melewati batas gitu ya, atau mungkin saya nggak ada diabetes tapi saya merokok, atau asapnya juga kan ya sebagai provokasi tadi ya dok ya. Kita tidak bisa ya dok biasanya faktor risiko nggak ada belum tentu ya, kita akhirnya terbebas dari penyakit jantung. Justru lingkungan itulah yang kadang jadi pemicu ya dok ya risiko ini. Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya dok, untuk pasien-pasien yang sudah didiagnosa dengan jantung koroner dok ya, apakah harus minum obat seumur hidup, atau misalnya ini keluhan sudah mulai nggak ada dalam hitungan bulan atau dalam 1 tahun keluhan tidak ada gitu, apakah bisa berhenti dok itu dari minum obat? Ya, jadi kalau sudah pasien jantung minum obatnya seumur hidup ya, terutama obat-obat pengencer darah ya, dan tapi kalau udah bypass, udah pasang ring ya udah seumur hidup. Pasien diabetes pun sama. Jadi yang mungkin akan dievaluasi itu dosisnya mungkin ya, atau ada kombinasi obat yang bisa di stop gitu ya. Nah, jadi memang kalau obat sepertinya sih kalau pasien jantung seumur hidup, bilangnya nanti pendidikan ada. Justru kalau misalnya tidak terkontrol, misalnya diabetes tidak terkontrol, obat nggak diminum gitu ya, nah itu malah akan mempercepat progres komplikasi ke ginjal. Hampir dikatakan aman semua obat-obatan, yang nggak ada yang jadi ini ke ginjal gitu. Jadi justru kalau ketika atau bahkan kalau gula darah nggak terkontrol dan lain-lain, justru akan mempercepat progres komplikasi. Dok, untuk pertanyaan selanjutnya ya, dok, apakah nih untuk semua pasien yang sudah didiagnosa jantung koroner ya, kan kalau tadi ada tindakan bypass gitu ya, bypass dan juga pemasangan ring, apakah selalu untuk pasien yang sudah didiagnosa dengan jantung koroner selalu dilakukan tindakan itu? Ya, sebetulnya tidak selalu ya. Ada indikasinya, biasanya tetap urutan pun pertama kita akan menilai gejala tadi ya. Kalau disebut ini ringan, sedang atau berat, gejala keluhannya ya, yang itu akan kita berikan dulu obat-obat ya. Obatan, pemeriksaan EKG ya, itu USG jantung ya. Nah, terus nanti diberikan obat. Nah, pada pasien-pasien yang tidak toleransi, misalnya sudah dengan obat tapi masih ada gejala nih, berat gitu. Nah itu memang disarankan untuk dilakukan pemeriksaan, melihat sumbat sintik ada nggak sih, penyempitan ada nggak gitu. Itu bisa dengan kateterisasi, angiografi ya, atau CT scan ya, nah, itu bisa kelihatan. Nah, kalau pasien yang dari gejalanya berat, dari gambaran EKG-nya juga jelas gambaran penyempitan, keluhan nyeri dadanya itu makan aja sakit, mandi aja sakit, nah itu biasanya menunjukkan
tindakan yang lebih awal gitu. Nah, kalau yang apa, ya artinya kalau misalnya itu tidak selalu harus bebas bebas gitu, pasang ring. Memang ada indikasinya dan memang ada ini, ada proses alur ininya, diagnosisnya dulu. Derajatnya itu gimana dok? Jadi proses alur diagnosisnya dulu. Jadi kalau misalnya anginannya berat atau anginannya atau misalnya ini pasien serangan jantung ya, kita nggak bisa menunda itu. Kalau serangan jantung memang sebaiknya dia tuh dilakukan tindakan. Tapi kalau pasien yang datang ke poli ada gejala nyeri dada, nah ini kita bisa lakukan pemeriksaan dulu, nggak langsung semua gitu. Bebas. Jadi tergantung dari derajat tadi ya dok ya, derajatnya. Jadi ada tingkatannya sampai nanti bisa akhirnya dilakukan lintasan gitu ya, pemasangan ring gitu ya. Ya, alhamdulillah dokternya tidak terasa kita sudah hampir 1 jam dok. 1 jam nggak terasa ya dok ya. Nah dok, ini sebagai closing nih dok ya, kalau misalnya sudah tidak ada, kalau misalnya dari audien kita yang sekarang bergabung di RSUD Al-Ihsan ada pertanyaan dan belum sempat kami jawab, boleh silahkan ya, nanti langsung chat aja di IG, nanti insya Allah bagian admin untuk IG kita akan langsung menyampaikan ke dokter dan akan kita jawab nanti ya. Baik dok, ini sebagai closing dok ya, sebenarnya sungguh menarik sekali ini pembicaraan kita, tapi nggak usah khawatir ini untuk seluruh audien. Kita masih akan bergabung dengan dokter-dokter jantung RSUD Al-Ihsan masih dengan 4 dokter lagi dok, sampai dengan tanggal 29 nanti puncaknya dok ya 29 September 2020 saya akan selalu ditemani oleh dokter jantung dengan waktu yang sama. Baik, kita closing ya dok ya. Nah, kira-kira pesan apa nih dok yang akan disampaikan oleh dokter untuk seluruh audien kita, terutama nih dalam era pandemi COVID ya, untuk pasien-pasien baik yang sudah didiagnosa jantung koroner ataupun yang belum nih dok. Ya, jadi kembali ya, tetap semangat ya untuk tetap sehat ya. Karena upaya sehat ini memerlukan effort ya, memerlukan apa namanya, jangan lengah gitu ya, karena kelihatannya ini kita belum tahu sampai kapan pandemi ini, sehingga terus pasien-pasien tetap harus dilayani ya, obat, kunjungan ke poli. Nah mungkin beberapa harus menyesuaikan dengan kebiasaan yang baru ya, terutama memang itu tadi ya, jaga jarak, masker dan cuci tangan ya. Dan saya titip memang masker ini saat ini memang menjadi apa ya, yang harus diperhatikan, memakai dan melepasnya ya, itu juga harus. Jadi kalau ke rumah sakit sebaiknya pakai masker yang sesuai ya. Kalau memang harus pakai masker kain yang 3 lapis ya, sebaiknya pakai masker medis ya. Saya kira mudah-mudahan kita semua sehat terus. Amin. Ya, pasien-pasien jantung ya. Di Al-Ihsan ini ada klub jantung sehat. Ada dong, ada. Jadi memang komunitasnya cukup kompak. Ya, gitu. Mudah-mudahan ini bisa saling mengingatkan gitu ya. Jadi dengan adanya komunitas itu juga baik ya. Dari WA group loh, di WA group itu selalu ada, kita saling ada share dari dokter gitu ya, ada informasi terbaru gitu ya, kita share di WA group di Yayasan Jantung Sehat. Oke, saya kira itu aja. Ya. Baik, terima kasih Dokter Denny yang sudah menemani saya hari ini, dan insya Allah untuk besok ya, jangan lupa ada materi yang lebih menarik juga ya, sama menariknya ya dengan materi yang sebelumnya, yaitu berdegup jantungku bikin galau. Luar biasa. Besok saya akan ditemani oleh Dr. Ahmad Hidayatullah ya, spesialis jantung. Baik, terima kasih untuk seluruh audien yang sudah bergabung dengan IG Live RSUD Al-Ihsan. Saya Hatati dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit mengucapkan salam sehat, bugar dan produktif tentunya. Dan ingat, yuk kita jadi pejuang untuk negeri kita. Tidak harus kita membawa senjata, tapi tetap lakukan 3M tadi ya. Pertama, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, saya tutup untuk teman-teman kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.